Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, teman-teman dan dosen Pak Ucup Darussalam. Perkenalkan, nama saya Rival Mapulusikau dengan NIM 2401010101128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Presentasi ini merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk menerapkan konsep metodologi riset dan penulisan ilmiah dalam bidang sistem informasi. Melalui pemaparan ini, saya akan menjelaskan model sistem existing, lalu identifikasi masalah, metode usulan, dan keunggulan justifikasi. Baik, kita mulai. Pertama, saya menjelaskan model cara kerja sistem existing, yaitu gimana sistem deteksi anomali pajak berbasis machine learning saat ini bekerja, beserta dengan diagram alirnya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem tersebut, khususnya dilihat dari ukuran kinerja sistem. Yang ketiga, saya akan memaparkan metode usulan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan keempat, saya akan menjelaskan keunggulan metode usulan disertai justifikasi dari paper jurnal bereputasi internasional. Baik, oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu menjelaskan model cara kerja sistem ini yang saya pilih sebagai objek analisis. Nah, sistem yang saya angkat adalah sistem deteksi anomali kepatuhan pajak berbasis machine learning. Dengan algoritma inti yang digunakan adalah isolation forest. Pemilihan topik ini bukan tanpa ada alasan. Nah, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi akun representatif atau AR setiap harinya adalah menentukan wajib pajak mana yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan. Dengan jumlah wajib pajak yang sangat besar dan sumber daya AR yang terbatas, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu secara otomatis mengenali pola-pola tidak wajar dari data perpajakan. Disinilah mesin learning berperan. Sebelum masuk ke cara kerjanya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu referensi paper yang menjadi landasan ilmiah dari model ini. Paper yang saya rujuk adalah karya Liu, Ting, dan Zhou. Dipublikasikan pada tahun 2008 yang berjudul Isolation Forest. Paper ini dipublikasikan di IEEE Transaction of Knowledge and Data Engineering. Nah, jurnal ini memiliki klasifikasi Q1 dan impact factor 8,9. Paper ini memperkenalkan algoritma isolation forest sebagai pendekatan baru dan deteksi anomali yang berbeda dari metode-metode sebelumnya. Jika metode lama seperti local all-letter factor atau one class FVM bekerja dengan cara memodelkan apa itu data normal, terlebih dahulu isolation forest ini bekerja sebaliknya. Ia langsung mengisolasi data yang anomali. Nah, pendekatan ini terbukti jauh lebih efisien secara komputasi. Sekarang mari kita lihat cara kerja sistem ini secara lebih detail. Secara umum, tujuan sistem ini adalah mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki pola perilaku, pelaporan, pembayaran pajak yang menyimpang secara signifikan dari populasi secara keseluruhan. Wajib pajak yang terindikasi sebagai anomali kemudian menjadi kandidat prioritas pengawasan oleh AR. Pengawasan ataupun pemeriksaan oleh AR. Nah, ada 3 karakteristik utama membuat isolation forest menarik. Pertama, sistem ini bersifat unsupervised, artinya tidak memerlukan data label hasil pemeriksaan sebelumnya. Hal ini sangat penting karena di dunia nyata, data perpajakan Indonesia itu belum sepenuhnya memiliki label bermasalah atau tidak bermasalah. Yang lengkap. Yang kedua, algoritmanya memiliki kompleksitas linear ON. Sangat efisien bahkan untuk dataset besar. Bahkan untuk dataset besar
seperti data jutaan wajib pajak. Yang ketiga, sangat cocok untuk data berskala besar dengan dimensi tinggi seperti kombinasi data SPT, pembayaran, dan profil usaha wajib pajak. Cara kerja sistem existing ini terdiri dari 6 tahap utama. Tahap pertama adalah input data wajib pajak yang dikumpulkan dari dua sistem Cortex dan ApproWeb. Data yang dikumpulkan mencakup data SPT tahunan baik orang pribadi, badan ataupun PPN, PPH, data pembayaran pajak, data omset yang dilaporkan, serta riwayat pemeriksaan sebelumnya jika ada. Tahap kedua adalah pra-pemrosesan data dan pre-processing. Sebelum data dapat digunakan oleh model, data harus dibersihkan terlebih dahulu. Tahap ini mencakup penanganan nilai kosong atau missing value. Lalu tahap ketiga adalah fitur engineering. Nah, ini sangat krusial. Disinilah pengetahuan domain perpajakan dikonversi menjadi fitur-fitur matematis yang bermakna bagi model. Contoh, rasio pajak yang dibayar terhadap onset yang dilaporkan, selisih antar nilai SPT, tren historis pembayaran selama 12 bulan terakhir, serta frekuensi keterlambatan pelaporan SPT. Tahap keempat adalah training model isolation forest. Model ini dilatih secara unsupervised menggunakan seluruh data wajib pajak yang sudah diproses. Lalu tahap kelima adalah anomali scoring. Model dilatih setiap WP mendapatkan skor anomali yang berkisar antara -1 hingga +1. Nilai mendekati -1 mengidentifikasikan data tersebut adalah anomali. Sementara nilai mendekati +1 mengidentifikasi data tersebut normal. Tahap keenam adalah prioritas pemeriksaan. WP dengan skor di bawah threshold dimasukkan ke dalam daftar prioritas pemeriksaan. Daftar ini kemudian dikirim kepada akun representatif yang bertanggung jawab atas wajib pajak tersebut. Oke, next. Setelah menganalisis sistem existing tersebut, saya menemukan 4 permasalahan kritis yang dilihat dari ukuran kinerja sistem. Masalah pertama adalah tingkat false positif yang tinggi. Precision system existing hanya sekitar 40-55%. Artinya, dari wajib pajak yang diflag sebagai anomali, hanya kurang dari separuhnya yang terbukti bermasalah saat diperiksa. Akun representatif menghabiskan waktu yang sangat signifikan untuk wajib pajak yang sebenarnya patuh. Masalah kedua, sistem tidak optimal untuk data campuran. Isolation forest standar dirancang untuk data numerik, sementara data perpajakan bersifat heterogen. Lalu masalah yang ketiga adalah ketiadaan explainability, sistem bersifat black box. AR tidak mendapatkan penjelasan mengapa suatu WP itu dianggap anomali. Hal ini sangat bermasalah secara hukum, karena dalam proses pemeriksaan pajak sesuai Undang-Undang KUP, AR harus mampu mempertanggungjawabkan dasar pemeriksaannya. Misalnya dalam penyusunan SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data keterangan. Masalah keempat, sistem tidak adaptif secara real-time. Model yang dilatih secara batch dan periodik sehingga tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku wajib pajak. Pola penghindaran pajak yang baru bisa lolos dari deteksi hingga siklus pelatihan berikutnya. Yang keempat, masalah ini urgent untuk diselesaikan karena 3 alasan. Pertama, berdampak langsung pada efisiensi AR yang jumlahnya terbatas setiap kantor pajak. Yang kedua, berpengaruh pada penerimaan negara. Ketiga, momentum yang tepat saat ini, implementasi sistem Cortex yang menghasilkan data perpajakan yang jauh lebih kompleks dan terstruktur. Oke, next. Untuk mengatasi keempat masalah tersebut, saya mengusulkan metode Extended Isolation Forest yang diintegrasikan dengan SHAP Explainability. Metode ini terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama, Extended Isolation Forest atau AIF. Berbeda dengan Isolation Forest standar yang menggunakan pemisahan sejajar sumbu koordinat. AIF menggunakan hyperplane pemisah acak yang multidimensi, sehingga jauh lebih efektif dalam mendeteksi anomali pada data berdimensi tinggi. AIF terbukti meningkatkan AUC, ROC sebesar 12 hingga 18% dibanding IF standar, dan mengeliminasi apa yang disebut ghosting effect.
yaitu kecenderungan IF standar menghasilkan skor anomali yang tidak akurat di sekitar data dengan banyak nilai nol yang sangat umum di data perpajakan. Komponen kedua adalah Mixed Type Feature Pipeline. Nah, ini adalah pipeline pre-processing khusus yang menggunakan Gower distance untuk menggabungkan fitur numerik dan kategori secara bersamaan, ditambah ekstrak fitur temporal seperti lag tree, 6, dan 12 bulan. Rolling mean dan koefisien trend historis SPT. Komponen ketiga adalah SHAP explainability. Setelah scoring anomali dilakukan, SHAP menghitung kontribusi setiap fitur terhadap skor anomali masing-masing WP. AR mendapatkan laporan otomatis yang menjelaskan secara spesifik. Misalnya, WP ini di-flag karena rasio PPN terhadap omsetnya berada 3,2, standar deviasi di bawah rata-rata industri dengan KLU yang sama. Alur sistem usulan terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, data ingestion multisumber, mixed type pre-processing, AF training per segmen KLU, SHAP scoring, dashboard AR, lalu pemeriksaan berbasis bukti, dan adaptive feedback loop, di mana hasil pemeriksaan digunakan untuk kalibrasi ulang threshold secara otomatis. Nah, sekarang mari kita bandingkan sistem existing dengan metode usulan secara berdampingan dari sisi precision deteksi. Sistem existing hanya menghasilkan 40 hingga 55%. Metode usulan menargetkan di atas 75% dari sisi penanganan data campuran. IF standar tidak optimal. IF dengan Gower distance menanganinya secara optimal. Dari sisi explainability, sistem existing 0% alias black box. Lalu metode usulan memberikan explainability penuh melalui SHAP. Existing hanya batch periodik, usulan bersifat adaptif real time. Dari sisi segmentasi, existing menggunakan model global, usulan tersegmentasi per KLU, dan dari sisi output untuk AR, existing hanya memberikan daftar wajib pajak, usulan memberikan daftar lengkap seperti SHAP report dan benchmarking industri. Lalu justifikasi ilmiah untuk metode usulan ini bersumber dari paper karya Hariri, Kain, dan Branner tahun 2021 yang berjudul Extended Isolation Forest yang dipublikasikan di IEE. Ada 4 temuan kunci dari paper ini. Pertama, EF terbukti meningkatkan RUC sebesar 12 hingga 18% dibandingkan IF standar pada data berdimensi tinggi. Yang kedua, IF mengeliminasi ghosting effect pada data dengan banyak nilai 0. 3. Segmentasi model per industri yang analog dengan segmentasi per KLU. Yang saya usulkan terbukti meningkatkan precision sebesar 23 hingga 31% dibandingkan model global. Dan 4. Penggunaan SHAP explainability terbukti meningkatkan acceptance rate analis dari 61% menjadi 80%. Artinya AR jauh lebih cenderung menindaklanjuti rekomendasi sistem ketika disertai penjelasan yang dapat dipahami. Satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa metode ini bukan hanya teoritis. Hal ini sangat relevan dan visible untuk diimplementasikan di lingkungan DJP Indonesia. Pertama, data Cortex saat ini sedang diimplementasikan menghasilkan data SPT yang jauh lebih lengkap dan real time. Yang kedua, segmentasi KLU yang saya usulkan sudah selaras dengan struktur pengawasan air di DJP. Yang ketiga, output SHP yang dapat dibaca manusia akan sangat membantu air dalam menyusun SP2DK. Surat permintaan penjelasan dan data keterangan dengan dasar fakta yang kuat dan spesifik. Yang keempat, implementasinya dapat dilakukan secara bertahap menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Oke, kesimpulannya ada 4 poin utama. Yang pertama, sistem existing berbasis isolation forest standar memiliki 4 masalah kritis yang secara langsung berdampak pada efektivitas pengawasan pajak oleh akun representatif.
Yang kedua, metode usulan Extended Isolation Forest yang diintegrasikan dengan SHP Explainability secara empiris terbukti mengatasi semua masalah tersebut dengan dukungan paper Q1. Yang ketiga, implementasinya relevan dan visible di lingkungan DJP dengan data yang sudah ada. Yang keempat, target precision di atas 75% dibandingkan 40 hingga 55% saat ini dan akan meningkatkan efisiensi air secara signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.